Oke adik-adik, sekarang kita akan mulai pembahasan mengenai materi conditional sentence. Nah, materi conditional sentence ini tuh merupakan salah satu materi yang sering banget, materi grammar yang sering banget naik untuk soal-soal bahasa Inggris, khususnya tes bahasa Inggris di soal USM STAN. Nah, soalnya sebenarnya tuh simple ya. Jadi kalau kalian tahu materinya, pasti kalian itu udah bakal tahu cara cepat buat ngejawab soal ini. Bahkan itu cuma bisa butuh waktu sepersekian detik gitu untuk jawab soal ini kalau kalian tahu dan mengerti materinya. Nah, langsung aja kita mulai ya. Nah, conditional sentence itu sebenarnya ada 3 tipe. Jadi, conditional sentence itu merupakan kalimat pengandaian. Jadi, kayak contohnya misalnya, jika saya makan, maka saya akan kenyang. Nah, jadi kuncinya kita pakai kata if. Nah, di sini ada 3 tipe. Pertama, jika kalian ketemu dengan simple future, maka pasangannya adalah simple present. Jadi ingat, kata if ini selalu melekat dengan kalimat yang bertensiskan simple present. Jadi if simple present itu adalah if clause. Jadi kalimat yang selalu diikuti oleh kata if. Nah, rumus dari simple future adalah subject plus will. Simple present, udah tahu dong ya, subject plus verb one. Jadi rumusnya, jika kalian ketemu dengan kalimat yang bertensiskan simple future, kemudian ada kata if di tengahnya, kemudian kalian harus mengikutinya atau mengikutkannya dengan kalimat yang bertensiskan simple present. Selanjutnya tipe yang kedua. Tipe yang kedua, jika ada kalimat simple past future, itu diikuti oleh if clause yang bertensiskan simple past, di mana simple past future itu tensisnya adalah subject plus would atau could atau might plus verb one. Simple past adalah subject plus verb 2. Selanjutnya, tipe yang ketiga. Itu adalah past future perfect. Past future perfect, kemudian if clause-nya adalah past perfect, di mana past future perfect rumusnya adalah subject plus would plus could atau might plus have plus verb 3. Sedangkan past perfect rumusnya adalah subject plus had plus verb 3. Nah, ini kalian yang harus perhatikan baik-baik. Ingat, kalimat yang diikuti if, tensisnya tidak pernah berubah. Jadi, kalian tidak bisa meletakkan if ini di depan kalimat yang bertensiskan simple future untuk tipe yang pertama. Begitu pula untuk tipe yang kedua dan ketiga. Ingat, kata if ini selalu melekat pada kalimat if clause-nya. Jadi, hanya bisa mengikuti kalimat simple present, simple past, atau past perfect. Simpelnya begini adik-adik. Ingat, kata if ini selalu mengikuti kalimat yang tensisnya nggak ada future-nya. Nah, coba kalian lihat bedanya. Kalimat yang tidak diikuti if di depan kalimatnya itu selalu ada future di depannya. Nah, kalian lihat kan? Jadi, ini salah satu tips untuk mengerjakan conditional sentence. Jadi, setiap tipenya pasti ada tenses yang ada future-nya. Dan kalimat yang tidak ada future-nya itu adalah kalimat yang diikuti if. Jadi, kalau misalnya rumusnya dibalik seperti ini, lihat. Jika if clause-nya kakak letakin di depan kayak gini, if simple present, dia pasti tetap diikuti oleh simple future. Jadi walaupun simple present ini ke depan, if clause-nya itu kata if-nya ini selalu ikut ke depan. Jadi ingat, if ini hanya mengikuti kalimat yang bertensiskan yang gak ada future-nya. Jadi di sini kakak tekankan sekali lagi, kalian benar-benar harus menguasai rumus tenses. Jadi kakak mau setiap kalian lihat kalimat, kalian sudah mengetahui rumus tensesnya. Ini sangat akan berguna pada saat kalian mengerjakan soal-soal STAN, khususnya conditional sentence dan materi-materi yang lainnya. Udah mengerti bagaimana pola-polanya? Ketiga tipe dari conditional sentence. Sekarang kita akan masuk ke soal ya.
Maaf, kita akan masuk ke contoh kalimatnya. Pertama, tipe yang pertama. Nah, I will get a bad score if I don't study. Lihat, if-nya ini ada di tengah. If-nya ada di tengah, berarti kata if ke belakang ini adalah if clause atau kalimat yang diikuti if. Ingat, kalimat yang diikuti if itu tenses yang nggak ada future-nya. Karena ini tipe 1, otomatis yang di depan kalimat yang nggak ada if-nya pasti simple future dong ya. Jadi rumusnya subject plus will plus verb 1. If clause-nya adalah simple present, subject plus verb 1. Contoh selanjutnya adalah if I don't eat breakfast, I will get hungry during the class. If clause, if selalu mengikuti kalimat yang nggak ada tenses future-nya. Jadi pasti if simple present, rumusnya adalah subject plus verb 1, koma, diikuti oleh simple future. Subject plus will plus verb 1. Lanjut tipe yang kedua. Masih ingat tipe yang kedua? Ya, if clause-nya adalah simple past dan kalimat yang nggak diikuti if, rumusnya adalah simple past future. Contohnya adalah I will accept their invitation if I were you. Nah, I will accept their invitation itu adalah simple past future. Simple past future rumusnya adalah subject plus would atau could atau might plus verb 1. Ingat adik-adik, segala hal yang simple, yang tensesnya simple itu pasti diikuti oleh verb 1, kecuali simple past. Jadi kayak simple present, kayak simple past future itu pasti diikuti oleh verb 1, kecuali untuk simple past dia diikuti oleh verb 2. Subject plus verb 2. Contoh selanjutnya adalah if it rained tomorrow, I will sleep all day. Jika besok hujan, saya akan tidur seharian. If clause-nya simple past. Kemudian kalimat selanjutnya adalah simple past future. Jadi kayak if clause-nya simple past, selanjutnya tinggal ditambahin future aja dong. Simple past future. Selanjutnya kita masuk tipe yang ketiga. Contohnya, I would have helped you if you had told me about the problem. I would have helped you. Itu rumusnya adalah subject plus would plus have plus verb 3. Itu adalah past future perfect. Dan if clause-nya kita hilangin future-nya, berarti sisa past perfect. Past perfect rumusnya adalah subject plus had plus verb 3. Plus verb 3. Ingat, tenses yang perfect pasti pakai verb 3. Benar banget. Verb 3. Past future perfect, if-nya adalah past perfect. Semuanya pakai verb 3. Contoh selanjutnya adalah if you had remembered to invite me, I would have attended your party. Jika kamu ingat untuk mengundang saya akan hadir di pestamu. If you had remembered to invite me, itu adalah if clause. Nggak ada future-nya. Dan tipe 3, pasti tensesnya adalah past future. Future pasti pakai verb 3. Past future pasti had. Kemudian, kalimat yang nggak ada if-nya, sisa kita tambahin past perfect menjadi past future perfect. Past future pasti pakai would. Ditambahin perfect pasti ada verb 3. Benar nggak? Lanjut. Nah, selain ketiga tipe tadi, ternyata ada juga namanya conditional sentence tipe 0 atau tipe 0. Rumusnya itu simple. Jadi, rumusnya if clause-nya simple present, noun clause-nya juga simple present. Jadi, sama-sama rumusnya subject plus verb 1. Begitu juga kalau dibalik. Simple present, if simple present. Sebenarnya apa sih Kak yang membedakannya dengan yang conditional tipe pertama? Kan sama-sama ada simple present-nya. Gimana nih kalau nanti misalnya di soal sama-sama dia nyantumin simple present, terus di choice-nya ada simple present sama simple future. Kita pilih yang mana? Nah, bedanya
Tipe 0 ini itu menyatakan tentang fakta, pengandaian yang bersifat fakta. Jadi, itu bukan pengandaian yang dibuat-buat. Jadi, semua orang umum itu akan tahu pengandaian seperti apa yang harus diikutkan di belakangnya. Contohnya, if we burn paper, it becomes ash. Jika kita bakar kertas, itu akan menjadi abu. Itu udah pasti dong ya, itu fakta. Jadi ini yang memakai conditional tipe 0. Nah, sekarang kita masuk cara menjawab soal STAN dengan materi conditional sentence yang tadi. Lihat, ada kata the machine, titik-titik, if you fix it immediately. Cara yang pertama, kalian tuh harus cari tahu dulu, mana nih yang kalimat yang lengkap. Noun clause, atau kalimat yang gak diikuti if atau if clause. If clause dong ya. Kalimat yang lengkap itu adalah kalimat yang ada if-nya. Nah, sekarang kita teliti nih. If clause itu tensesnya apa? Kita lihat rumusnya. Ini ada subject plus verb 2. Simple past dong ya. Nah, simple past pasti kita udah ingat. Ini pasti tipe 2 nih. Nah, jika if clause-nya simple past, berarti kalimat yang gak diikutin if, sisa kita tambahin future dong ya di tensesnya. Jadi, tensesnya adalah simple past future. Masih ingat simple past future rumusnya apa? Subject plus would plus verb 1. Nah, udah kelihatan dong ya jawabannya. Ya, bener banget jawabannya A. Jadi, gampang kan? Ini yang kakak bilang, kalau kalian tahu materi conditional sentence ini, bakal gampang banget ngejawab soal-soal STAN yang berbentuk seperti ini. Dan soal conditional sentence, biasanya ada 2 sampai dengan 3 nomor di soal multiple choice di bagian grammar di tes bahasa Inggris dari USMPKN STAN. Jadi banyak berlatih ya adik-adik. Nanti kita jumpa lagi di materi yang selanjutnya.